Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu mendengarkan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita, menasihati kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Itulah tugas yang diemban oleh Yohanes, diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama. Sehingga ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, kemudian digenapi dalam Injil Matius pasal 3 yang menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Demikian juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, untuk kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kita tidak lagi mempersiapkan jalan untuk kedatangannya yang pertama karena itu sudah terjadi. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua adalah mari kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan bagi kedatangannya yang kedua kali. Ketika dia datang untuk menjemput saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai tebusannya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita perbuat dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan secara khusus pada kedatangannya yang pertama, maka seperti itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan secara khusus untuk kedatangannya yang kedua kali. Dengan cara apa? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saudara dan saya kerjakan dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Yang pertama dalam ayat 1 dan 2, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang pertama dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis, kita harus memberitakan berita pertobatan. Kita harus memberitakan bahwa umat harus bertobat. Kita harus menyampaikan di mana-mana bahwa sebagai orang percaya kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita tentang pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan di kedatangannya yang pertama, itu juga menjadi tugas kita memberitakan berita pertobatan kepada umat supaya di mana-mana umat itu harus bertobat. Yang kedua, dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ayatnya yang ke-8 dan 10, 8 sampai 10, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yang kedua adalah
kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya bahwa pertobatan kita itu harus dibuktikan dengan cara kita menghasilkan buah yang baik. Kita menghasilkan karya-karya yang baik. Kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Ada akibat bila kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayatnya yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi hal yang kedua dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan adalah kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Artinya bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan karya-karya yang baik. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya bahwa ada suatu konsekuensi yang sangat serius, yang sangat fatal dalam hidup kita bila kita tidak menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu dengan menghasilkan buah yang baik, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah cara kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yang ketiga dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ayat 11 dan 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Yesus bahwa dia lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Seperti Yohanes yang memberitakan nama Yesus dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, demikian juga saudara dan saya. Hal yang ketiga dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita harus memberitakan nama Yesus. Di mana-mana kita harus memproklamasikan tentang nama Yesus. Baik di media sosial, baik itu Facebook, WA, ataupun Instagram. Sebagai orang percaya dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita harus memberitakan nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang berkuasa. Hanya nama Yesus yang bisa menjamin keselamatan seseorang. Hanya nama Yesus yang bisa mengalahkan kita dari segala kuasa dosa, dari segala belenggu dosa, dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Itu hanya nama Yesus. Karena itu dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mari kita memberitakan nama Yesus di mana-mana. Mereka mau mempercayainya atau tidak itu bukan urusan kita, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita supaya kita memberitakan nama Yesus. Karena firman Allah berkata, bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Karena itu tugas dan tanggung jawab kita dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita harus memberitakan nama Yesus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mempersiapkan jalan untuk Tuhan, secara khusus untuk kedatangan Kristus yang kedua, dengan cara memberitakan berita pertobatan, dengan cara kami menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, dan dengan cara kami memberitakan nama Yesus. Roh Kudus, tanamkan firman ini dan mampukan kami untuk bisa menjalani hidup berpadanan dengan firman-Mu, dan berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Dan nama berdoa dalam nama Yesus, umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Yesus, kesembuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.